gitu ya, sehingga tensinya juga naik ya. Nah, makanya kalau misalnya pada usia tertentu tensinya 135 gitu ya. Tensi yang normal berapa sih, Ananda Maharani? Tensi 80 sampai 120, Bu. enggak yang normal gimana gimana? 80 sampai 120 maksudnya gimana? Tensi. Tensi normal. Mm-mm. Tensi normal itu sekitar 90 sampai 120 Terus per 60 per 80. apanya? Kok ada dua gitu jadi yang mana yang mau saya pakai? Ada dua tuh, ada. Ya, 90 per 120 untuk tekanan darah sistoliknya. Nah, Untuk tekanan darah diastoliknya 60 sampai 80. 90 sampai 80. Sebetulnya eh range itu kan karena ada faktor usia ya. Nah, tapi artinya sebetulnya yang normal itu 120 per 80 gitu ya. Tapi kalau ada orang dengan tensi 100 aja dia udah geleleng sebetulnya ya, walaupun kalau bilang tadi 90 sampai enggak 100 aja dia udah lemah banget gitu ya. Sebetulnya udah rasa badan itu nggak nyaman ya. Jadi tensi itu harusnya di 120 per 80. Nah, tapi ada faktor tertentu, misal karena faktor usia 135 itu masih diperbolehkan gitu ya. Jadi belum dibilang hipertensi atau apa karena memang faktor usia di mana ada hormon meningkat di sana ya. Stres, ketegangan emosional tadi yang saya katakan ya, drop ya, seperti itu. Hormon pria, kortikosteroid. Nah, kortikosteroid itu hipertensi ya. Salah satu efek samping dari pemakaian kortikosteroid itu adalah tensi meningkat. Ya, jadi ada hormon wanita, ada hormon pria ya. Oke. Sekarang kita lihat eh, hipertensi primer, esensial atau idiopatik. Nggak diketahui penyebabnya, 95% kasus eh, banyakkan dari hipertensi primer, gitu ya, atau esensial. Kemudian sekunder, sekunder itu apa sih, gitu ya? Penyebabnya diketahui, 5% kasus terdiri dari penyakit ginjal. Jadi kalau ada orang punya penyakit ginjal, aldosteronnya meningkat, ya. Kemudian ada orang yang mengkonsumsi kortikosteroid, sorry ini kortikosteroid ya, bukan kortikosteroid ya. Nah, kemudian estrogen kayak pil KB begitu ya. Lalu NSAID ya beberapa obat fenilpropanolamin, siklosporin, tacrolimus, eritropoietin, antinan. Ya ini beberapa obat yang memang menyebabkan terjadinya tensi yang meningkat. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa dia hipertensi menetap ya karena ketika obat itu dihentikan mungkin saja dia akan kembali normal. Ya, seperti itu. Memang dia punya efek samping hipertensi namanya, ya. Tapi orang itu apakah dia hipertensi belum tentu, ya. Apakah orang tersebut hipertensi belum tentu. Jadi kan harus bedakan ya, dia hipertensi atau tidak orang tersebut. Belum, karena dia belum menetap. Siapa tahu dengan berhentinya obat dia tidak hipertensi lagi. Tetapi efek sampingnya memang meningkatkan tensi, gitu ya. Efek samping dari beberapa obat. Oke. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sindroma metabolik ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini sindroma metabolik ya. Jadi dari apa sih gitu ya? Dari kegemukan, dislipidemia ya seperti itu, banyak lipid di dalam darah, resistensi insulin perifer. Jadi artinya ada resistensi terhadap insulin perifer ya. Nah, jadi ini adalah semua menyebabkan terjadi hipertensi. Jadi ketika terjadi obesitas, terjadi peningkatan lemak di abdomen. Makanya nggak boleh gemuk-gemuk ya. Gemuk-gemuk itu menyebabkan hipertensi, faktor risiko. Kemudian lipolisis ya, pelepasan apa lipolisis, lipo itu lipid ya, lemak. Lisis itu lemaknya melarut gitu ya. Nah, kalau lemak melarut dia akan menjadi asam lemak yang bebas. Nah, asam lemak yang bebas ditambah dislipidemia gitu ya. Kemudian di sini akan terjadi penurunan ekstraksi insulin hepar ya. Kalau terjadi penurunan ekstraksi insulin hepar, maka terjadi kebanyakan insulin di darah. Kalau MIA itu darah ya. Jadi kalau dia banyak pelepasan asam lemak bebas, akhirnya insulin kan banyak penurunan ekstraksi insulin hepar di hati menjadi insulin banyak dalam darah gitu ya. Nah, insulin yang banyak di dalam darah itu akan menyebabkan terjadinya aktivitas saraf simpatis yang meningkat. Kita tahu bahwa hipertensi itu
bukan melulu karena makanan dan faktor tadi. Jadi kalau aktivitas saraf simpatis juga meningkat, saraf simpatis itu contohnya apa? Pokoknya yang sifatnya ini, yang sifatnya kewaspadaan, misalnya ya, ada apa-apa waspada, itu simpatis tuh sifatnya ya. Kalau kalian nggak punya saraf simpatis, bahaya nggak? Bahaya, artinya gini, kalau kita jalan, leos aja gitu ya, nggak peduli kiri kanan ada kendaraan, kayak nyebrang nggak lihat-lihat, itu saraf simpatis tuh yang bekerja. Jadi waspada, ketika kita bawa mobil atau bawa motor, waspada, dengan belok, kasih sen, kewaspadaan kita kan ada tuh, nyebrang lihat kiri kanan, ya itu aja yang paling gampang ya, itu simpatis loh yang bekerja. Bayangkan kalau orang nggak punya saraf simpatis, dia nggak punya kewaspadaan. Nah, saraf simpatis aktivitasnya yang terlalu meningkat mungkin ya karena faktor pekerjaan, faktor stres, lelah berkelebihan. Apa yang terjadi? Hipertensi, gitu ya. Nah, hiperinsulinemia itu juga menyebabkan natrium tertahan. Jadi kalau kita bicara retain itu tertahan, natriumnya tertahan, nggak bisa dikeluarin. Kalau ekskresi, diekskresikan berarti dikeluarkan. Kalau diretensi berarti ditahan. Nah ini tadi ya, kenapa natrium menyebabkan hipertensi? Karena natrium yang tertahan itu menyebabkan volume darah meningkat. Seperti itu. Lalu hipertrofi vaskuler. Ya, vaskuler hipertrofi, semua ini menjadi penyebab terjadinya hipertensi. Nah, kalau resistensi insulin ini bisa dua arah ya. Jadi ada orang yang insulinnya resisten, artinya insulin udah nggak dikeluarin tetap aja nggak bisa bekerja gitu, udah resisten terhadap insulin, nggak tahu faktornya kenapa ya. Nah kalau insulinnya itu udah resisten, jadi peningkatan insulin oleh pankreas ya seperti ini, terjadi peningkatan sekresi, jadi pankreas mengeluarkan banyak insulin ya, kan insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas ya. Nah kemudian di sini bisa terjadi penurunan volume darah, vasodilatasi begitu ya. Nah, pelebaran pembuluh darah, bukan volume ya, pembuluh darahnya melebar. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu juga menyebabkan terjadinya hipertensi. Seperti itu ya. Jadi ini sindroma metabolik ya. Ini seperti lingkaran ya, mana-mana dulu nggak ketahuan ya, seperti itu. Karena tubuh manusia itu sangat kompleks. Oke, kita lanjut. Ini klasifikasi tekanan darah. Sampai sekarang masih dipakai kayaknya ya. Ini sistolnya, diastolnya, silakan dilihat ya. Jadi kalau yang normal ya sekian ya. Jadi kurang, tapi kurangnya berapa ya? Jangan terlalu kurang karena kalau terlalu kurang juga lemes orangnya. Ada ada tahap 1, tahap 2 ya. Ini hipertensi. Sebetulnya semua sama bahayanya, tapi kita bisa melihat diastol ini lebih dilihat ya, karena diastol memang pada saat dia rileks menerima, tensinya udah segini berarti ada bahaya. Tapi kalau sistol mungkin saja dia karena faktor kelelahan bisa ya. Misalnya dia habis naik turun tangga, saya bilang. Terus dia mompanya lebih keras dong, karena kan dia kontraksi ya. Pada saat ini kan dia kontraksi sistol. Kalau diastol dia nggak kontraksi, jadi benar-benar rileks jantungnya, gitu ya. Nah, makanya orang jangan berapa diastolnya gitu ya. Kalau diastol udah lebih dari 100, waduh, ya sulit tertolong. Ini penata laksanaannya ya. Jadi menurunkan mortalitas, morbiditas. Mortalitas apa? Kematian ya? Atau apa? Morbiditas apa? Apa bedanya mortalitas dan morbiditas? Ada yang tahu? Mana yang menimbulkan kematian mortal atau morbid? Komorbid. Nah, kalau bicara komorbid itu apa? Kan ada kan? Dia punya komorbid. Ingat nggak kata-kata komorbid? Komorbid itu apa? Waktu vaksin tuh punya penyakit Komorbid komorbid bawaan, Bu. bawaan ya. Jadi artinya apa namanya? Kalau mortalitas apa? Yang meninggal mortal atau morbid? Yang Yang mortal. mortal ya. Oke ya. Jadi menimbulkan penurunan atau tujuan terapi adalah menurunkan kematian atau kecacatan gitu ya. Atau kejadian-kejadian yang terkait organ tubuh lainnya. Ini targetnya ya, ini pasien. Jadi ada perbedaan ya, kalau pasien diabetes memang nggak akan bisa kurang dari 130, karena memang faktor diabetesnya itu menjadi penyebab. Jadi orang diabetes biasanya hipertensi, gitu ya. Orang gagal ginjal, hipertensi gitu ya. Mau diturunkan kayak gimana? Kagak bisa ya, karena memang dia faktor penyakitnya sendiri ya, seperti itu. Modifikasi lifestyle ya, menurun berat badan bagi yang overweight ya, diet rendah natrium, aktivitas fisik, kurangi konsumsi alkohol. Kalau orang minum alkohol di luar negeri banyak ya minum alkohol, kalau kita kan nggak ada. Jadi mungkin ini ya diet ya, makan buah, sayur, ya, produk susu rendah lemak,
diet rendah natrium, aktivitas fisik, tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh terlalu tidak pernah aktivitas gitu ya. Jadi lifestyle-nya dimodifikasi ya. Nih, penurunan berat badan normal ya. Seperti itu. Adopsi pola makan DAS tadi ya, kaya dengan buah sayur, produk susu dan sebagainya. Ini bisa menurunkan sekian milimeter Hg. Rendah sodium bisa menurunkan sekian. Aktivitas fisik yang reguler, jalan kaki. Jadi nggak usah lama-lama ya, jalan kaki kebanyakan juga nggak bisa. Karena kan kadang-kadang orang tua nggak kuat tuh jalan kaki ya. Jadi 30 menit per hari, beberapa hari atau beberapa minggu ya. Jadi rutin gitu ya. Jangan hari ini jalan, besok udah nggak lagi, sebulan lagi baru jalan. Nggak, rutin aja ya. Beberapa hari ya per minggu, misalnya 2 kali seminggu, 3 kali gitu ya. Dia bisa menurunkan sekian ya di alkohol ya. Jadi kalau kita lihat mana sih yang paling gede pola makan ya biasanya ya. Ini lebih besar ya. Sama berat badan gitu ya. Ini per 10 kilogram lumayan loh berat badan ya. Jadi berat badan tuh harus diturunkan. Nah, ini mekanisme kerja obatnya. Mekanisme kerja obat antihipertensi itu bisa di apa namanya? Potensial site dari antihipertensi obat-obat ya. Jadi potensial site itu adalah tempat kerja yang potensial dari obat-obat antihipertensi. Ini bisa disaraf, bisa di heart itu apa? Jantung ya, bukan hati ya. Kalau bicara heart itu jantung. Kidney apa? Kidney itu ginjal. Ginjal. Nah, blood vessel apa? Tekanan darah atau pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Oke. Nah, kalau kita lihat di mana obat-obat ini bekerja? Ini ya, kalau CNS beta blocker alpha 2 agonis. Kalau di jantung beta blocker karena memang beta blocker ini reseptornya ada di jantung ya. CNS juga adanya di beta blocker juga obatnya seperti itu ya. Lalu blood vessel ya, pembuluh darah alpha 1 reseptor blocker, calcium channel blocker, vasodilator, AT reseptor antagonis, angiotensin 1 ya, AC inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Ini nggak usah saya terangkan lagi karena pasti kalian udah tahu ya, dulu kan udah pernah belajar. Kemudian kidney. Kidney itu apa? Ginjal ya. Jadi ada kaitannya dengan diuretik, beta blocker, AC inhibitor. Jadi ada beberapa obat kalau kalian lihat yang kerjanya di beberapa organ. Seperti AC inhibitor bisa di blood vessel, bisa di kidney juga. Seperti itu. Beta blocker bisa di CNS, bisa di jantung. Ya, ini. Jadi itu kalau ujian jangan lupa ya, kalau beta blocker lebih banyak site potensialnya di mana? Actionnya di CNS atau di jantung. Dia jarang beta blocker yang kerjanya di blood vessel karena di sini nggak ada reseptornya. Ya, beta blocker harus pakai reseptornya di nggak ada di blood vessel seperti itu. Ya, diuretik bisa nggak di CNS? Nggak bisa. Diuretik hanya ada di kidney. Ya, jadi ini kalian harus paham. Oke, ini obat pilihannya ya. Jadi di sini adalah kalau dibilang tanpa compelling indication ya, dengan compelling indication. Jadi misalnya di sini hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2 gitu ya. Jadi hipertensi tahap 1 ini sekian tensinya, tekanan darah sistol, diastol. S itu sistol, D-nya diastol ya. Jadi tekanan darah sistolnya sekian, diastolnya sekian, atau diastol sekian, itu namanya tahap 1. Kemudian hipertensi tahap 2 dan obat yang spesifik untuk compelling indication ya. Indikasi yang compelling ya. Compile ya. Dan di sini kalau kita lihat kalau yang hipertensi tahap 1 dia bisa dikasih obat ini. Pertimbangkan dapat diuretik tiazid ya. Kalau dia hipertensi tahap 1, kemudian dapat dipertimbangkan ACI, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker, beta blocker, calcium channel blocker, atau kombinasi. Kalau hipertensi tahap 2, itu TDS-nya lebih dari 160, TDD-nya lebih dari 100. Ini udah tahap 2. Ini biasanya kombinasinya 2 obat. Dia pakai tiazid dengan AC, ARB, beta blocker, atau CCB. Jadi pakai diuretik tiazid tuh perlu ya. Kenapa perlu? Nanti kita lihat. Karena memang kalau dia udah hipertensi, beban jantung jangan dibuat terlalu berat, gitu ya. Makanya dengan diberikan diuretik biasanya ininya lebih lancar, begitu ya. Udemnya nggak lebih keluar ya.
Kemudian yang dengan compelling indication itu yang spesifik untuk compellingnya, compelling indikasi. Ini indikasi yang komplikasi gitu ya maksudnya ya. Nah itu harus dibantu dengan apa sih gitu ya, compilingnya itu apa aja gitu. Jadi harus ditambah sesuai dengan indikasinya. Tidak hanya hipertensinya saja yang dikoreksi gitu. Oke, kemudian kita lihat terapi farmakologi sama ya. Nah kalau kita lihat diuretik itu ada lengkung Henle, ada contohnya nih lengkung Henle itu furosemid, bupenanid, bumetanid, etakrinat, tiazid, hidroklortiazid, klopamid, klotalidon, hemat kalium, spironolakton, manitol, sorbitol untuk osmosis. Ini sama nih, ini contoh-contoh diuretik yang kerjanya ya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau contoh diuretik osmosis ya ini manitol, sorbitol. Spironolakton dia paling khas karena dia menahan hemat kalium ya. Jadi dia menahan supaya kalium tetap di dalam darah nggak dikeluarkan. Makanya disebut hemat kalium. Kalium kan perlu ya untuk kerja jantung juga kan. Nah, seperti itu. Kalau ini kaliumnya ikut keluar nih. Seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau kita lihat gambarannya ya, sebentar. Saya cek dulu ini. Ini ada gambarannya. Jadi kalau kita lihat nih gambaran dari apa nih? Ada yang tahu nah ini organ apa nih? Organ apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Ginjal. Ginjal ya. Jadi ini ginjal benar ya. Jadi ini ginjal. Kalau kita lihat nih ada glomerulus nyaring nih. Ini namanya tubulus proximal ya. Proximal convoluted tubulus. Tubulus proximal berkumpul nih buat nyaring. Kemudian ini tubulus distal ya. Jadi dia di sini ada perjalanan apa namanya? Obat makanan ya di dalam ginjal seperti itu ya. Kemudian ini adalah korteks korteks medula yang mana sih ini ya kalau garis-garis ini nah ini. Korteks tuh kulit gitu ya. Korteks tuh kulit, medula tuh bagian dalamnya. Seperti itu. Nah, ini collecting duct ini artinya dia dikumpulkan di saluran ini ya, di kolek saluran pengumpul nih istilahnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah gambar ginjal ya. Jadi di sini nanti disaring, masuk, dikumpul proksimal, turun ke sini ya. Nah, ini yang masuk di sini artinya pada saat di sini ya. Ini kan kalian lihat ya, ini namanya lengkung Henle nih. Yang ini nih. Jadi lengkung Henle itu mana sih ini? Tuh, yang ngelengkung gini nih. Tuh, ini lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini artinya di sini ada H2O keluar. Ya, seperti itu. Kalau ada tanda panah ke sini berarti dia keluar. Ya, CLNA dikeluarkan juga, dia juga dikeluarkan gitu ya. Jadi artinya ada sesuatu yang dari sini ya, kemudian akan ditarik keluar ya, seperti itu. Nanti dia naik ke tubulus distal ya, kemudian dikumpulkan di sini, kemudian di sini ada lagi penyerapan H2O ya, karena adanya apa ADH nih apa? Antidiuretik hormon ya. Di sini fungsi dari hormon ini di sini adalah untuk mengumpulkan supaya urin kita tuh pas gitu ya, nggak kencing-kencing terus, nggak kebanyakan kencing tapi dikit-dikit ya. Di sini ada faktor ADH yang berperan seperti itu ya. Kemudian dikumpulkan. Nah, ini nanti kalian bisa lihat nih cara kerja obatnya yang tadi saya katakan di mana gitu ya. Kayak gini furosemid, bumetanid ada di mana? Oh, dia ternyata bekerja di lengkung Henle sini gitu ya, macam-macam cara kerja obatnya. Oke, sekarang kita lihat ini tadi yang saya katakan ini adalah sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, ini penting banget dalam menjaga regulasi tekanan darah. Kalian masih ingat ya? Di sini ada faktor renin stimulasi dikeluarkan karena ada hal-hal tertentu ya, seperti misalnya NA-nya berkurang dalam darah. Jadi NA itu perlu ya. Kalau NA-nya berkurang hipotensi dia. Nah, natriumnya kurang, volume darah jadi turun dong. Tadi kan saya bilang ya, kalau natrium bertambah, volume darah naik kan. Otomatis tekanan darah turun. Nah, ini bahaya nih. Nah, ini tubuh kasih tahu, ini tekanan darahnya mau turun loh karena natriumnya kurang. Akhirnya faktor stimulasi ini menyebabkan renin dikeluarkan dari ginjal. Ya. Nah, renin yang dikeluarkan oleh ginjal, dia akan dengan suatu apa namanya zat tertentu dalam tubuh ya,
dia akan menjadi angiotensinogen. Ya, seperti itu. Kemudian dia akan menjadi angiotensin 1. Ini kalau tanda panah ya, dari nogen menjadi nogen ya, angiotensinogen, bukan siogen tapi nogen ya, pakai N ya di sini ya. Dirubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 dia akan berubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzim AC. Ini enzim ya. Jadi kalau nggak ada enzim ini bisa nggak angiotensin 1 jadi 2? Nggak bisa. Ya. Jadi harus ada AC berubah jadi 2. Nah, yang 2 inilah yang berperan menyebabkan pembuluh darahnya kontriksi. Bukan dilatasi ya, kontriksi, vasokontriksi. Kemudian menyebabkan aldosteron keluar nih tadi ya. Kalau kita lihat nih aldosteron nih kan ada di sini nih ADH. Sorry, ini antidiuretik ya. Aldosteron ada lagi nanti di ginjal ya. Sorry, ini angiotensin 2 menyebabkan pembuluh darah mengecil. Menyebabkan aldosteron keluar. Lalu apa yang terjadi ketika kedua ini terjadi? Baru natrium ditahan. Natrium yang udah ada di dalam tubuh, nih kayak gini ya. Ini kan natriumnya ikut keluar ya. Ini langsung ditahan nih, jangan dikeluarkan. Karena dia lagi hipotensi. Nah, akhirnya natriumnya ditahan. Kalau natrium tahan, tekanan darah naik nggak? Ya, karena volume darah tadi turun ya, naik. Ketika naik, tekanan darah jadi ikut naik. Nah, jadi ini tadi turun, jadi naik buru-buru. Seperti itu ya, ini regulasi tubuh ya. Artinya kita nggak usah ngatur, nggak usah capek-capek mikirin. Tubuh udah dengan sempurna mengatur sendiri. Makanya kita jaga banget tubuh kita supaya sistem ini bisa regulasinya berjalan terus normal tanpa ada sakit. Bayangkan kalau tubuh kita mengalami ke kondisi di mana ini nggak bisa jalan, tiba-tiba tensinya udah naik, nggak terkontrol, atau tensinya udah turun, nggak terkontrol gitu ya, itu bahaya banget. Nah, mungkin masih muda-muda belum terasa karena masih muda ya, tapi udah tua. Ini kan sistem ini berjalan terus nih, nggak ada istirahatnya. Mesin aja, tahu nggak? Mesin aja ada nggak yang kapasitas mesinnya itu sampai umur 70 tahun masih jalan? Nggak ada. Mesin paling banter 5 tahun udah ganti kan? Nah, tubuh kalian bayangkan, ini kan apa istilahnya? Berjalan diregulasi oleh tubuh sendiri. Ya, otonom ya istilahnya ya. Jadi kita nggak perlu ngatur renin keluar, nggak perlu ngatur AC keluar, nggak usah. Tubuh udah punya nih mesin. Kalau mesin ini nggak dijaga, makanya perlu istirahat, perlu berpikiran positif, perlu menjaga ritme, perlu seimbang gitu ya. Nanti terasanya ketika udah tua, ya seperti itu. Oke, bentar ya. Ini angiotensin. Oke, tadi sama ya. Jadi renin itu dikeluarkan oleh ginjal. Jadi angiotensin 1. Ini ada enzim ya, sama nih tadi ya. Cuma tadi karena saya bentuknya panah gini ya. Ini sama ya. Nah, ini angiotensin 2 kemudian terikat di reseptor. Jadi angiotensin 2 ini ya, angiotensin 2 ini harus ada reseptor ya. Kalau tadi kan nggak kelihatan gambarnya. Ini reseptornya angiotensin reseptor 2. Angiotensin reseptor 1. Jadi angiotensin 2 itu punya dua reseptor. Mau reseptor 1 atau reseptor 2. Beda-beda reseptornya. Kalau dia reseptor 2, maka dia akan menyebabkan pembuluh darah melebar. ADH sekresi. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau dia terikat di reseptor 2, maka nih ADH dikeluarin ya, ke sini masuk ADH-nya. Ya. Karena ada angiotensinogen 2 yang angiotensin 2 yang berkaitan dengan reseptor angiotensin reseptor 2. Maka ADH disekresi, terjadi pelebaran pembuluh darah. Angiotensin 2 langsung ke ginjal bisa nggak? Bisa banget ya. Angiotensin 2 terikat di reseptor 1, apa yang terjadi? Kontriksi. Kemudian apa aktivitas simpatiknya meningkat. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini, maka ya kali ini ya. Ini angiotensin 2 berikatan di reseptor mana? Menyebabkan vasokonstriksi dan aldosteron. Terikat di reseptor mana? Kalau kita lihat dengan gambar ini. 2 atau 1? 1. 1. Ya. Jadi apa? Artinya kenapa 1? Ya, karena memang dia lagi hipotensi, ya kan? Kan mau dinaikin tensinya. Jadi angiotensi yang terbentuk ini otomatis dia akan mencari reseptor satunya supaya terjadi penyempitan pembuluh darah, supaya aktivitas simpatiknya meningkat. Kalau aktivitas simpatiknya meningkat, otomatis tekanan darah ikut naik. Oke, sekarang obatnya kalau kita sepintas lalu ya, saya bilang kan ada obat yang AC inhibitor ya, ACI ya.
ACI kerjanya di mana? ACI kerjanya di sini. Nih ya, tuh. Dia mencegah angiotensin 1 tidak dirubah menjadi angiotensin 2. Ya, dengan cara apa? Dia duduk di enzim angiotensin converting. Jadi dia sebagai inhibitor enzim ini supaya angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2. Karena kalau dia dirubah, maka terjadi hipertensi, ya kan? Nah, supaya tidak hipertensi, ACI bekerjanya adalah di enzim ini supaya angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2. Kemudian ARB di mana? ARB ini bekerjanya di reseptor 1. Jadi, kalau angiotensin 2 sudah terbentuk, maka obat ini akan bekerja atau duduk sebagai bloker di reseptor 1 supaya angiotensin 2 tidak bisa berikatan dengan reseptor 1 karena sudah diduduki oleh ARB. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fase kontriksi dan pelepasan saraf simpatis. Sampai sini paham ya? Jadi bedanya ARB dengan ACI itu di mana? Ya, kalau ujian ini sering saya keluarkan. Ya, ini ACI merubah, ini kata-katanya ya, yang tadi kan gambarnya. Jadi ACI mencegah degradasi bradikinin dan prostaglandin yang seharusnya dirombak oleh ACI. Ya, seperti itu. Nah, cuma kalau kita lihat ACI itu contohnya apa sih? Pril-pril ya. Atau pril, benazepril, delapril, enalapril, dan sebagainya. Ini ACI. Nah, karena dia mencegah degradasi itu perombakan bradikinin dan prostaglandin, yang seharusnya ACI kan merombak bradikinin dan prostaglandin ya. Tapi karena dia didudukin, kan artinya bradikinin dan prostaglandin nggak bisa terdegradasi ya, tidak bisa terurai. Maka apa yang terjadi? Terjadi akumulasi di pernafasan dan paru-paru. Nah, akibatnya orang-orang yang pakai pril-pril ini batuk. Efek samping dari ACI ini yang paling khas apa? Batuk. Kalian pernah lihat orang ketika di wawancara tuh batuk-batuk terus? Ya, kok dia batuk-batuk terus ya? Gitu ya. Apa dia punya penyakit? Enggak, dia sehat. Nah, mungkin dia mengkonsumsi salah satu obat ACI seperti captopril. Sehingga dia efek sampingnya batuk. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kalau tanya apa sih efek samping dari ACI? Jangan mual muntah, batuk yang paling khas, batuk kering. Kenapa ini terjadi? Karena ternyata saluran nafas dan paru-parunya terakumulasi bradikinin dan prostaglandin yang harusnya dirombak oleh AC tapi tertahan. Kontraindikasi pada ibu hamil ya, karena menimbulkan masalah pada neonata, gagal ginjal dan kematian, dan ini terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Jadi udah deket-deket mau kelahiran ya, bukan trimester pertama ya, kedua tiga. ARB ini sama ya, dia duduk di reseptor angiotensin 2, tapi reseptor 1 tadi ya, yang terdapat di miokard, dinding pembuluh, susunan saraf ginjal atau sebagainya. Ya, dia menyebabkan efek fase kontriksi dan aldosteron lepas, pelepasan hormon antidiuretik. Tidak seperti ACRB tidak mencegah. Nah, jadi ARB tidak mencegah pemecahan bradikinin. Kenapa dia tidak mencegah? Yang tahu? Karena dia tidak menghambat AC. Ya kan? Dia nggak menghambat ini, tapi dia menghambat di reseptornya. Jadi efek samping batuk tidak terjadi pada obat ARB. Ya. Tidak bisa diberikan pada ibu hamil. Ini contoh-contoh obatnya, losartan, valsartan, dan sebagainya. Ya, mungkin nanti kalau ujian ada soal misalnya seorang ibu gitu ya, tensinya tinggi ketika diperiksa ternyata bradikininnya atau prostaglandinnya tetap apa ya normal gitu ya setelah dia diberikan obat tertentu gitu ya. Jadi obat apa kan diberikan? Nah, kalian jangan memilih obat yang ACI ya kan? Kenapa? Karena bradikinin dan prostaglandinnya kan normal, berarti kan terurai oleh AC. Jadi jangan memilih obat yang pril-pril tadi, tapi ARB. Kenapa ARB? Karena kan AC-nya tidak dihambat, artinya bradikinin dan prostaglandinnya tetap dalam kondisi normal terurai. Dan efek obat ini tidak menimbulkan batuk. Beta blocker duduk di reseptor beta ya, jantung gitu ya. Nah, blokade reseptor akan mengakibatkan pelemahan daya kontraksi. Jadi dia punya efek inotropik negatif. Kalau negatif tuh melemahkan daya kontraksi ya. Kalau positif, inotropik positif tuh kayak digitalis, digoxin tuh justru menaikkan daya kontraksi. Jadi jangan salah ya milih ujiannya. Kalau dia memang sudah penyakit jantung, dia diberikan yang inotropiknya negatif supaya daya kontraksi jantungnya agak melemah.
Tapi ada orang lahir dengan kondisi kelainan jantung. Jantungnya lemah, jadi nggak bisa pompa. Maka dia diberikan efek yang inotropiknya positif, supaya jantungnya kuat. Gitu ya. Oke. Reseptor beta 2 ada di mana? Ini beta 1 di jantung, beta 2 di paru-paru, pembuluh darah perifer usus. Ya. Nah, tapi tadi reseptor beta blocker ya, itu lebih banyak duduk di beta 1 jantung. Nah, ini sifat khusus dari beta blocker ya. Sorry. Ini tadi menggambarkan tentang reseptor beta ya. Reseptor beta tuh nggak hanya satu, ada dua ya, di beta 1 dan beta 2. Jadi tergantung obatnya nanti mau duduk di mana gitu ya. Kalau di beta 1 ada jantung, kalau di beta 2 paru-paru, pembuluh darah, usus. Ini biasanya lebih ke arah obat-obat asma. Obat asma memang selektif di beta 2 ya, karena dia bronkus kan. Seperti itu. Oke, kardiovaskular. Jadi sifat khusus beta blocker apa? Mempunyai efek kardioselektivitas. Jadi dia apa namanya? Menghambat terutama reseptor beta 1 dengan menurunkan tekanan darah tanpa pencutan bronkus dan pembuluh perifer. Jadi dia selektif gitu ya. Dia nggak ada hubungannya dengan bronkus karena dia kardioselektif ya. Nah, obat kardioselektif seperti apa? Ini atenolol, bisoprolol, metoprolol. Jadi artinya kalau ada orang asma, kemudian dia dikasih obat yang prolol-prolol ini, ngefek nggak menurut kalian? Ada orang asma nih, kemudian dia dikasih obat atenolol, betasolol, bisoprolol, ngefek nggak? Punya efek nggak? Punya efek nggak menurut kalian? Halo, halo. Aida Soleha, Aida, Aida Soleha ada? Halo, Aida. Ya, menurut kamu ada orang asma nih, terus dokternya atau dokter ya, misalnya petugas farmasi nganjuk, minum aja deh atenolol gitu, boleh nggak? Bisa nggak? Ini ada yang chatnya. Oh, Ananda. Bisa nggak? Halo, kok diam aja ya? Tuh kan saya tuh jengkel deh kalau misalnya belajar kayak gini nih. Nggak ada suara, nggak ada apa. Bisa ya, Bu? Dianti, gimana Dianti? Bisa? Bisa. Kok Menurut bisa? Jadi kalau ada orang asma boleh dong dikasih propanolol. saya. Soalnya tanpa penciutan bronkia. Enggak, Bu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena dia kardioselektif. Dia hanya kerjanya di reseptor yang ada jantungnya. Dia nggak kerja di bronkus, ya kan? Dia kan nggak ngefek di bronkus nih, ya kan? Nggak ada ngefek di bronkus kan? Seperti itu, ya. Jadi artinya dia kardioselektif hanya di jantung. Kalau beta 2 kan di bronkus kan? Nah, jadi dia obat-obat ini nggak bagus kalau untuk orang asma. Justru dia akan menyebabkan terjadinya apa? Gangguan pada jantung karena dia reseptornya adanya di jantung. Seperti itu, ya. Lalu efek adrenergic intrinsik, ya. Ini adalah saraf simpatis ya. Simpatis atau simpatomimetik. Nah, ini kalau dibilang efek adrenergic intrinsik berarti fungsi jantung kurang diperlemah, daya kontraksi kurang ditekan, sirkulasi perifer relatif lebih baik, lebih bagus ya. Nah, penghentian terapi dengan beta blocker yang cepat, nah ini yang kalian harus lihat ya. Artinya apa? Artinya kalau orang diberikan beta blocker tapi tiba-tiba dihentikan obatnya tanpa ada Mbak Bibu langsung stop ya, dia biasa minum nih konsumsi itu tiba-tiba dihentikan ya, akan menyebabkan terjadinya apa? Ini infak miokard, takikardi, sekresi keringat, depresi. Jadi artinya obat-obat kayak gini kalau tidak ini harus dengan pengetahuan dokter berhentinya gitu. Nggak bisa tiba-tiba langsung dihentikan. Ya, kayak gitu. Waduh, panjang ya? Ini kalian bisa lihat ya, eh, dua kelas beta blocker ya. Ada yang
non kardioselektif berikatan dengan reseptor beta 1 beta 2, artinya dia bisa di dua-dua reseptor tadi ya, beta 1 beta 2, ada yang hanya berikatan di reseptor beta 1 atau kardioselektif. Gitu ya. Jadi ada dua ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi kalau kita bagi lagi ya di sini ada yang antagonis reseptor beta 2, ada yang antagonis reseptor beta 1. Gampang, kalian lihat nih. Reseptor beta 1 ada di mana? Di jantung dan ginjal. Artinya obat yang kardioselektif tadi yang hanya bisa di beta 1, dia akan kerjanya semua ke jantung. Tuh, larinya ke jantung. Dan ke ginjal. Nih, efeknya ke ginjal. Kalau dia tidak selektif, artinya dia bisa bekerja di dua-dua reseptor, beta 1, beta 2, sebagai antagonis ya, bukan sebagai agonis. Antagonis, artinya lawan ya. Maka dia bisa menghasilkan efek di seluruh jaringan, paru-paru, mata, sistem saraf pusat. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi kalau jaringan? Dia menurunkan siklik AMP. Apa yang terjadi? Ya kan? Epinefrin meningkat, aktivitas pompa natrium kalium ya di membran sel ini juga akan meningkat. Kemudian dia akan memblok epinefrin dari ikatan dengan reseptor beta 2 ya. Sehingga apa yang terjadi? Menurunkan aktivitas pompa, setelah itu menurunkan perpindahan K+ ke dalam sel. Nah, kalian lihat ujungnya aja ya. Apa yang terjadi ketika dia bekerja di reseptor beta 2 sebagai antagonis, maka terjadi hiperkalemia. Efek sampingnya hiperkalemia. Jadi apa? Kelebihan kalium di dalam darah. Kenapa? Karena K+ meningkat pada cairan ekstrasel. Seperti itu. Kalau di paru-paru apa? Maka akan terjadi apa? Eksaserbasi penyakit sistem pernafasan. Contohnya asma. Ya, jadi dia kalau dia bekerja di paru-paru, ya, dia akan apa tuh? Memblok hormon simpatik, ya. Kemudian merelaksasi otot, meningkatkan tonus otot saluran nafas, meningkatkan resistensi aliran darah, ya, seperti itu. Ini efek-efek samping dari beta blocker ya seperti itu. Kemudian ke mata, menurunkan tekanan intraokuler. Ke sistem saraf pusat, ya seperti itu. Jadi kalian bisa baca di sini nih. Apa saja yang terjadi ketika reseptor beta 1 dihambat, apa saja yang terjadi ketika reseptor beta 2 dihambat. Gitu ya. Jadi dia menghambat loh ya, artinya ya. Dia menghambat. Antagonis itu kan menghambat. Jadi kalau dia menghambat reseptor beta 2 di paru, justru akan terjadi penyakit eksaserbasi penyakit sistem pernafasan. Kalau di mata, jadi reseptor beta 2 diduduki, ya, maka terjadi apa? Tekanan intraokulernya menurun. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kalian belajar ya, kalau udah dapat ini kalian belajar, minggu depan bisa nanya lagi ke saya. Nah, ini generasi dari beta blocker ya. Jadi beta adrenergic receptor antagonis itu ada 3 ya. Generasi pertama, kedua, dan ketiga. Ini generasi pertama. Ini generasi kedua yang selektif, second generation beta 1 selektif. Jadi dia selektif terhadap beta 1, hanya kerja di beta 1. Ya, generasi pertama tidak selektif, karena dia tidak selektif, akhirnya dibuat generasi kedua yang lebih selektif hanya di reseptor beta. Nah, ini contoh obat-obatnya. Nah, generasi ketiga dia punya efek dilatasi pembuluh darah. Ini terbagi dua ya, yang selektif dan tidak selektif. Yang tidak selektif carteolol, carvedilol, labetalol. Yang beta 1 selektif tapi punya efek dilatasi adalah betaxolol dan nebivolol. Ya, jadi makin lama makin bagus ya kalau kita lihat ya. Yang tadi nggak selektif, akhirnya selektif. Yang kedua punya efek dilatasi pembuluh darah. Jadi artinya dari generasi ke generasi itu pasti ada perbaikan harusnya. Seperti itu. Kalsium channel blocker ya. Sorry, ini udah dua dikit lagi ya. Oke, kalsium channel blocker. Nah, ini kalian tahu ya, relaksasi jantung dan otot polos. Jadi dia menghambat saluran kalsium yang sensitif terhadap tegangan, mengurangi masuknya kalsium ke dalam sel. Jadi kalsium channel blocker ya, C-nya kalsium, pasti kerjanya erat kaitannya dengan kalsium ya. Mencegah supaya kalsium tidak masuk ke dalam sel. Seperti itu. Ya, merelaksasi otot polos, menyebabkan fase dilatasi dan berhubungan dengan reduksi tekanan darah. Contoh obatnya apa sih CCB? Ini ya, hidropiridin, nifedipin, ini silakan ya, nifedipin, amlodipin, lu tahu kan, pin-pin itu
CCB pasti. Nah, yang non dihidropiridin ini kan rumus molekulnya ya. Ini adalah verapamil. Jadi ada dua ya CCB. Ada yang dihidropiridin, ada yang bukan. Kalau yang dihidro ini dipin-dipin, yang bukan mil-mil ya, verapamil, ditiajem seperti itu. Ya. Nah ini ya, kalau kita lihat obatnya, jadi kalau kita lihat ini kalsium, fluid aliran kalsium di dalam outside cell ya. Nah ini seperti ini ya. Nah dia akan bekerja di mana? Ini kalau kita lihat di kalsium channelnya di sini nih, ini kalsium channel. Jadi saluran kalsium ya seperti itu. Ini saluran kalsium. Nah nifedipin dia akan bekerja di dalam sini nih, ya mencegah kalsium masuk. Nifedipin ya seperti itu. Di kalsium ya, karena dia adanya di tengah-tengah sini. Ya. Jadi di sini ada masuk kalsium, tapi dicegahnya di sini oleh verapamil, litiazen, nifedipin di kalsium channel seperti itu. Nah, kalau digoksin di mana kerjanya? Ini ada digoksin ya. Nah, digoksin bukan di sini, nggak ada hubungan dengan kalsium. Digoksin itu kerjanya di sini, ya, di luar apa namanya kanal kalsium tadi, ya. Jadi bukan di sini di dalam, tapi di luar digoksin. Ya, justru dia akan mengeluarkan di sini kan ada saluran lagi ya, dia akan mengeluarkan potasium, kalium ya, natrium akan keluar, potasium akan ya seperti itu. Nah ini digoksin kerjanya di sini. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang CCB, maka dia akan kerjanya di calcium fluid inward outside cell ya. Jadi ada kalsium yang masuk dicegah supaya apa? Supaya jantungnya tidak tambah kontraksi. Intinya gitu ya. Karena kalsium itu bisa menyebabkan jantung kontraksi. Kalau ada orang yang kekurangan kalsium dari lahir, dia lemah jantungnya, nggak bisa kontraksi, gitu ya. Ya, ini ya. Jadi kalsium channel IPL ya. Nah ini dia akan dirubah menjadi kalsium 2+ ke dalam smooth muscle cell. Jadi otot sel jaringan muscle itu rangka ya, yang halus, yang lunak, smooth itu lunak ya. Jadi kalsium channel itu di sini adalah Ca2+ masuk ke dalam, saya nggak bisa bahasa Indonesianya ya, tapi bahasa Inggrisnya smooth muscle cell ya. Jadi kalsium masuk ke dalam smooth muscle cell melalui ini kalsium channel tadi. Kemudian nanti di sini Ca2+-nya berikatan dengan kalmodulin. Jadi dia nggak langsung ya, tapi ada ikatan dengan kalmodulin. Nah, ikatan dengan kalmodulin ini akan menyebabkan miosin ya. Miosin ini akan berubah menjadi yang tadinya aktif, miosinnya tadinya terikat dengan PO4 jadi aktif menjadi tidak aktif karena adanya kalsium binds kalmodulin. Jadi tidak aktif. Tadi aktif jadi tidak aktif. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dia menjadi miosin yang inaktif tadi ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan PO4, ditambahkan dengan aktin, jadi aktif. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah kontraksi. Jadi ini bukan obat ya, bukan. Tetapi ini jalur regulasi tubuh di mana kalsium channel ini berfungsi menyebabkan kontraksi jantung. Gitu ya. Jadi kalian jangan bilang, ini obatnya enggak. Ini adalah regulasi sama dengan RAAS tadi. Tapi kalau gimana sih kalsium kok bisa menyebabkan kontraksi jantung? Yaitu dari sini ujungnya terus sampai kontraksi. Nah, kalsium channel ada di mana? Posisinya dia nggak di sini, tidak di sini, tidak, tapi dia ada di sini. Dia langsung menghambat di saluran kalsium tadi supaya Ca+ tidak flux masuk ke dalam smooth muscle cell sehingga kontraksi tidak terjadi. Seperti itu. Ini tadi dihidropiridin ya dan sebagainya. Ada 5 golongan obat ya. Silakan nanti dibaca. Kemudian ada penghambat alfa-1. Contoh obatnya apa? Prazosin. Tadi kan beta-beta ya saya ngomong ya. Reseptor beta blocker dan sebagainya. Sekarang ada namanya alfa, reseptor alfa. Alfanya alfa-1. Nah, ini penghambat alfa-1 yaitu prazosin, terazosin, deksazosin ya. Berarti dia antagonis terhadap reseptor alfa-1 ya. Mekanisme kerjanya apa? Menghambat katekolamin pada sel otot polos ya, bukan polos ya, pada polos vaskular perifer yang memberikan efek vasodilatasi. Jadi artinya apa? Artinya
dia menghambat di reseptor alfa 1 yang akan memberikan efek dilatasi pembuluh darah. Ya. Kemudian ada antagonis alfa 2, ada alfa 1, ada alfa 2. Alfa 2 contoh obatnya apa? Ini ya contoh obatnya. Ada metildopa, ada klonidin ya. Ini sebetulnya obat-obat yang lebih ke arah saraf ya, saraf perifer ya. Jadi lebih ke arah saraf kerjanya ya. Jadi menurunkan tekanan darah dengan cara menstimulasi reseptor alfa adrenergik di otak. Nah, kan berarti saraf ya. Berarti alfa 2 ini lebih ke arah alfa 1, alfa 2 lebih ke arah sistem saraf, entah saraf perifer, entah saraf pusat. Tapi kalau di sini adalah adrenergik saraf pusat ya, simpatis kan. Nah, dia akan menstimulasi reseptor ini ya, menurunkan denyut jantung, curah jantung, resistensi perifer, aktivitas renin plasma. Nah, kemudian kalau dihentikan mendadak, justru akan menimbulkan hipertensi balik. Ya, jadi ada orang minum ini, tiba-tiba dihentikan mendadak, malah hipertensinya tambah naik. Nitrat. Nih, nitrat paling sering ya. Sekarang jam berapa sih? Sebentar. Oh, dikit lagi ya. Ini gliseril nitrat. Nah, ini adalah cara kerja golongan nitrat. Ya, kalian ingat ya, nitrat itu kan lebih ada di bawah lidah ya, dimasukkan ya. Benar nggak? Obat hipertensi yang lebih cepat masuk bawah lidah. Contohnya nitrogliserin. Bagaimana mekanisme kerjanya? Dia mengaktifkan otot polos larut guanil siklase. Ini suatu enzim ya. Kalau ada ase ini enzim ya. Jadi nitrat oksida ini mengaktifkan guanilat siklase. Ya, membentuk siklik GMP. Jadi guanilat siklase atau GC ya singkatannya, dia membentuk siklik GMP. Nah, siklik GMP yang meningkat ini akan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel. Sama ya, seperti yang tadi ya. Tapi tadi, kalau yang tadi kan dia langsung kalsiumnya dihambat di channelnya. Kalau ini dia dengan cara apa? Membentuk siklik GMP. Sehingga siklik GMP yang aktif akan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel. Jadi artinya dia sama menghambat kalsium tapi tidak langsung, tapi melalui pembentukan siklik GMP. Oke, ini tadi penyebabnya sudah ya. Nah, ini penyebab hipertensi yang resisten terhadap pengobatan. Ada nggak hipertensi yang resisten? Ada. Kita bilangnya tidak terkendali. Ada hipertensi yang terkendali ya. Jadi dia terkendali, artinya masih bisa. Tapi ada yang nggak terkendali lagi. Ya, contohnya ini. Ada pengaruh obat ya, obesitas. Ada yang sampai nggak bisa terkendali karena saking sudah resisten terhadap pengobatan. Ini perilaku ya, baca aja ya, nggak usah terlalu di ini ya. Yang pasti harus minum teratur ya, gitu ya. Kemudian teratur, rutin, ya. Dan harus ke dokter. Nggak bisa kita bilang, Bu, orang hipertensi rutin minum obat, bisa sembuh nggak tahu. Tergantung hipertensinya, terkendali atau tidak. Biasanya dokter yang tahu ya. Kita apoteker atau kita farmasis tidak sampai sejauh itu diagnosisnya ya. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang. Kadang-kadang dia menentukan diagnosisnya sendiri, minum obat sendiri. Udah dapat dari dokter, saya tunggu saja lagi lah. Rutin, dia lupa kalau obat itu harus terkontrol. Ya, minum tidak sesuai aturan, ya. Terus tidak sesuai aturan oleh karena gejala belum hilang, ya. Beralih ke alternatif, ya. Kita tahu alternatif tuh kadang punya efek masking, ya. Masking itu artinya menutup. Kelihatannya oke-oke aja, tapi dia masking, masih ada sebenarnya gitu. Ya, seperti itu. Oh, udah habis ya. Oke, saya kira itu ya banyak ya hipertensi. Tapi ini nggak apa-apa, kalian belajar aja. Nanti saya kirim ya. Saya mau ini dulu kerja dulu sebentar. Nanti malam saya kirim, insya Allah atau nanti siang saya kirim dengan ininya ya, dengan kontrak kuliahnya seperti itu ya. Saya coba stop share, kemudian saya coba absensi ya. Silakan, saya minta bantuan mengabsen siapa ya. Mungkin kalau biar lebih cepat, ada yang bisa langsung melihat aja temannya siapa yang nggak hadir supaya saya bisa. Karena materi kita ternyata banyak. Input kehadiran, saya satu A dulu ya. Satu A, bentar. Sorry saya kecepatan ya, tapi nanti kalian harus belajar ya. Memang begitu kalau kuliah ya.
nggak bisa dari A sampai Z dibacakan terus. Kalian harus baca, nanti kita diskusi sebenarnya. Kalau di Jepang tuh kayak gitu belajarnya tuh. Dikasih materi, dikasih apa, semua baca. Nanti pada saat pertemuan ini cuma diskusi, nggak ada lagi pemberian materi. Oke, silakan. Ada semua? Atau ada yang mau dibacakan? Hadir? Siapa yang mau bacakan atau bagaimana? Halo? Ini Dibacain siapa? aja kali Bu ya. Ya gimana? Mel, Saya yang Meli. bacain aja Bu. Ya silakan deh cepetan. Dinda Raseda, Dir, Aldi, Aldi, Hadir. Adistina, Adistina, nggak ada Kadis ya? Nggak ada ya? Rani, hadir. Trinita, hadir. Raina, Hadir. Fiji, Hadir. Ibu, maaf, adik Nah, Tina hadir. Tadi jaringannya putus-putus. Itu bisa. Iya, Ibu ini Kak baru Adis hadir cari Bu. sinyal. Kalian jangan ini ya, jangan disambi-sambi loh ya. Saya nggak mau ya kalau disambi-sambi ya. Lanjut. Dina, Hadir. Jara, Hadir. Sophia, Hadir. Ulia, Hadir. Irawati, Hadir. Mela hadir Bu. Ya, Faradila, Farah, Hadir. ya hadir. Fitrianingsi, Hadir. Anissa, Hadir. Gusti, Hadir. Mutia, Hadir. Jahwa, Hadir. Lahat, Hadir. Arhan, Hadir. Rizka, Hadir. Putri Hamima, Hadir. Kufi, Hadir. Roro, Hadir. Raka, Hadir, hadir. Ikna, Hadir. Oke ya, hadir hadir semua semua ya. Bu. Lanjut ke yang satu lagi. Hmm, oke, saya masuk ke kelas satu lagi. Eh, satu B ya. Oke, satu B. Silakan dibacakan. Umi, Hadir. Ika, Hadir. Ania, Hadir. Angelika, Hadir. Roni, Hadir. Melani, Hadir. Aul, Hadir. Rida, Rida, Afra, lanjut. oke. Hadir, Bu. Rida hadir Bu di partisipan Bu? Tapi nggak nyaut kan? Enggak, belum. Ya, Oke. Farhan saya Bu. ya silakan. Anggi, Hadir. Fadila, Ibu maaf. Rida hadir, Bu. Jangan waktu dipanggil langsung hadir ya. Kamu hadir di dalam materi kuliah saya, ya. Jadi kamu juga yang rugi, nggak dengerin, gitu. Baik. Ya, lanjut Farhan. Fadila, Hadir, Anissa, hadir, Dede, Dede. Hadir. Yunita, Hadir. Luki, Hadir. Ayu, hadir, Eka, Hadir. Yanti, Hadir. Nabila,
Hadir. Zulfa, Hadir. Ardini, Hadir. Aida, Hadir. Adinda, Hadir. Syarifah, Hadir. Dea, Hadir. Dea, Hadir. Hadir. oh hadir Bu. Melik, Dek, hadir Bu. Dwi, Hadir. Fajar, Hadir. Elisa, Hadir, Bu. Yan, Febrian, Hadir. hadir semua Bu. Ya, lanjut yang ketiga ya. Nanti saya share baru kalian baca ya. Minggu depan kalian boleh bertanya yang belum paham ya. Jadi kalau sekarang mungkin kaget ya karena belum dapat materi. Tapi kalau udah dapat kalian belajar. Oke, masuk yang terakhir ya. Di 2A ya. Monggo, silakan. Sarah. Sar. Hadir. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir. Anissa. Hadir. Gita. Hadir. Ananda. Hadir. Pules. Hadir. Bungo. Hadir. Salsa. Hadir. Hafiz. Hadir. Anita hadir, Ibu. Oke. Ini dikit ya, cuma 10 ya? Iya. Oh. Sisanya masih belum cetak KRS, Ibu. Kok bisa? Berarti dia nggak masuk dong? Nggak kuliah? Ada yang masuk. Ada yang masuk Zoom. Masya Allah. Dia kuliah, tapi dia nggak tercatat ya namanya ya? Iya. Ya, Bu. Kok bisa gitu? Terus nanti gimana absen kalian? Waduh, kenapa nggak cetak KRS sih? Oke, saya kira cukup ya semuanya ya. Nanti saya share ya, saya perbaiki dulu jamnya karena ada perubahan untuk yang sore ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Love ya.